Halo semua, sudahkah kalian mencuci tangan hari ini? Kalau belum, atau malah masih bingung apakah cuci tangan itu penting, yuk sama-sama kita simak penjelasannya melalui video berikut ini. Tahukah kamu bahwa 67% orang mengatakan bahwa dirinya telah mencuci tangan, padahal hanya 5% yang melakukannya dengan benar. Dari semua orang yang mencuci tangan, 33%-nya mencuci tangan tanpa menggunakan sabun, padahal 80% penyakit infeksi bisa ditularkan melalui sentuhan. Cukup menakutkan bukan? Namun, cuci tangan saja ternyata tidak cukup. Setelah selesai mencuci tangan, tangan harus dikeringkan hingga benar-benar kering, karena tangan yang basah dapat menyebarkan kuman hingga 1000 kali lipat lebih banyak dari tangan yang kering. Hal ini karena kuman dapat meningkat jumlahnya pada kondisi yang lembab. Dari data yang ada, diketahui bahwa 39% orang tidak mencuci tangan setelah bersin, batuk, dan mengeluarkan ingus. 11% orang tidak mencuci tangan setelah dari kamar mandi, dan hanya 39% orang yang mencuci tangan sebelum makan. Padahal tangan kita adalah sarang kuman, di mana ujung jari dan bawah kuku merupakan bagian yang paling kotor. Lalu, sudahkah kalian tahu bagaimana cara mencuci tangan dengan benar? CTPS atau cuci tangan pakai sabun yang baik dan benar dilakukan dengan menggunakan air mengalir, sabun, dan dilakukan dengan durasi 40-60 detik. Langkah-langkah cuci tangan diawali dengan membasahi tangan dengan air, kemudian mengambil sabun secukupnya dan selanjutnya menggosokkannya di kedua telapak tangan. Selanjutnya gosok punggung tangan dan sela-sela jari secara bergantian. Setelah itu kunci jari-jari dan putar ibu jari kanan dan kiri. Langkah terakhir adalah dengan memutar ujung jari ke telapak tangan dan selanjutnya membilas dengan air mengalir dan mengeringkannya dengan tisu. Selanjutnya tutup keran air dengan menggunakan tisu bekas yang telah kita pakai dan tangan sudah bersih. Tapi bagaimanakah langkah membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer? Apakah sama dengan langkah cuci tangan dengan menggunakan sabun? Tentu saja sama. Bedanya membersihkan tangan dengan hand sanitizer berarti tidak memerlukan air, sabun, dan tisu untuk mengeringkan tangan. Cairan pembersih tangan yang dipakai harus memiliki kadar alkohol minimal 60% dan dilakukan dengan durasi 20 detik. Setiap kali membersihkan tangan, pastikan semua bagian telah bersih, karena bagian-bagian yang berwarna biru seperti gambar di bawah ini merupakan bagian yang sering terlewatkan saat mencuci tangan, karena banyak orang hanya berfokus untuk mencuci tangan pada bagian telapak tangannya saja, padahal kita tahu bahwa ujung jari dan kuku merupakan bagian yang paling kotor dari tangan, jadi ingat jangan sampai terlewat. Lalu, apa sih bedanya membersihkan tangan dengan sabun dibandingkan hand sanitizer? Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dapat menghilangkan semua jenis kuman dari tangan, sedangkan hand sanitizer hanya dapat mengurangi jumlah kuman tertentu di kulit. Selain itu, bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan logam berat dapat dihilangkan dengan sabun dan air mengalir, namun tidak dapat hilang dengan hand sanitizer. Dan yang paling penting, sabun dan air mengalir dapat digunakan di segala macam kondisi, sedangkan hand sanitizer tidak boleh digunakan saat tangan kita terlihat kotor, misalkan setelah berkebun atau berkemah, serta saat tangan kita dalam kondisi berminyak. Lalu, kapan saja kita harus membersihkan tangan? Dengan menggunakan sabun dan air mengalir, maka lakukan cuci tangan sebelum makan, sesudah buang air besar dan menggunakan toilet, sebelum memegang bayi, sesudah mengganti popok, mencipoi atau membersihkan anak yang telah menggunakan toilet, serta sebelum, selama, dan setelah menyiapkan makanan. Kemudian membersihkan tangan dengan hand sanitizer dilakukan ketika, sebelum dan setelah menyentuh permukaan benda termasuk gagang pintu atau meja, sebelum masuk dan segera setelah keluar dari fasilitas umum termasuk kantor, pasar, dan stasiun, serta sebelum dan sesudah mengunjungi teman, keluarga, atau kerabat di rumah sakit atau panti jompo. Namun ingat, jangan gunakan hand sanitizer jika tangan terlihat kotor atau berminyak. Namun, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, disarankan untuk lebih sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun setelah bersin dan batuk, sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut, setelah menyentuh permukaan benda termasuk gagang pintu atau meja, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sedang muntah atau diare, sebelum dan sesudah merawat luka, setelah menyentuh hewan, pakan ternak, atau kotoran hewan, setelah menyentuh sampah, sebelum dan sesudah mengunjungi teman, keluarga, atau kerabat yang ada di rumah sakit atau panti jompo, dan jika tangan terlihat kotor atau berminyak.
Selain itu, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, pemasangan sarana CTPS di tempat yang mudah diakses dapat dilakukan untuk menekan penyebaran dari COVID-19. Bisa ditempatkan di area publik seperti masjid atau musola, ataupun tempat wisata. 3 prinsip utama dalam pembangunan sarana CTPS yaitu: yang pertama, sarana CTPS harus dilakukan dengan air bersih yang mengalir dan cukup untuk mengikuti langkah-langkah yang disarankan, serta menghindari penggunaan air yang berlebihan. Kedua, sarana CTPS harus bebas dari risiko penularan COVID-19. Dan yang ketiga, sarana CTPS tidak boleh mencemari lingkungan sekitar. Dan berikut ini merupakan komponen utama dalam penyediaan sarana CTPS dengan beberapa pilihan untuk memastikan ketersediaannya. Pastikan terdapat sumber air bersih, wadah air, sabun, pengering, saluran pembuangan, material kampanye dan edukasi, distribusi air atau perpipaan, keran air, penampung, dan penampungan sampah. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, yuk kita coba bersama-sama mempraktekkan CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa untuk selalu rajin CTPS, cuci tangan pakai sabun selama 40 detik. Sekian, terima kasih, matur nuwun.